Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrolin agama. Nah, kali ini tema kita yang kita angkat, Allah benci pemuda yang mageran. Nah, Apa tuh mager? kita tanya langsung ke Bang Ustadz. Bang Ustadz, kenapa Allah benci pemuda yang mageran alias malas? Bukan mager ini ya, magerin tembok ya. Tembok ya. Bukan ya, mager. Malas gerak atau alias malas gitu lah. Istilah zaman sekarang ya itu ya, istilahnya ya, mager. Mager. Kalau orang tua zaman dulu, Mager mah, mager istilahnya rumah. pakai bambu, mager ya. Itu bikin pager taat. Kenapa sih Tan Allah benci pemuda yang mager? Allah pasti benci kepada para pemuda yang mager. Karena kenapa? Yang namanya pemuda itu yang semangatnya masih tinggi, ya kan? Yang tenaganya masih strong. Ya. Kok mager? Pasti ada sebabnya dong. Ya. Ya kan? Makanya di agama Islam itu sangat tidak dianjurkan untuk bermalas-malasan. Ya. Kenapa tuh? Makanya harus ada perubahan. Kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum atau merubah seseorang kalau bukan orang itu sendiri. Betul. Iya, makanya kita harus ibda binafsik. Kita harus merenungkan apa sih kesalahan kita sehingga kita menjadi mager seperti ini. Ketika dulu, contoh nih ya, kita pernah menjadi seorang pengusaha, contohnya, atau menjadi pekerja di salah satu perusahaan dengan gaji yang lumayan. Nah tiba-tiba kita ngedrop, jatuh, sehingga malas untuk berbuat apa-apa. Itu yang perlu kita renungkan, untuk membangkitkan diri kita sendiri, atau untuk merefresh istilahnya ya, merefresh. Apa sih dulu yang gua lakuin? Pasti kesalahan gua, bagaimana gua harus bangun nih, harus bangkit dari keadaan malas gerak seperti ini. Makanya para untuk yang mager-mager ini segera bangkit Untuk merubah hidupnya. Jadi karena begini, kalau kita sudah mager, kerja tidak mau, sholat pun malas, gimana Allah akan memberikan rezeki? Gimana Allah akan memberikan nikmatnya? Ya kan? Nah, makanya diri kita sendirilah yang harus bisa merubah. Jadi selain doa, kita kan juga pasti kadang berdoa kan. Berdoa. Jadi usaha juga penting ya Tete. Usaha penting. Karena emang kebanyakan sekarang yang tadi, kebanyakan orang-orang sih maksudnya kerja nggak mau, sholat nggak mau, doa nggak mau, tapi bikin status ya Allah semoga saya jadi orang kaya gitu kan. Harta itu nggak datang tiba-tiba dari langit ya kayak gitu. Emangnya punya orang dalam. Iya. Jadi kalau saya melihat yang Ustadz tadi bacakan hadis ya, sebenarnya Ayat Quran itu ya. ayat Quran ya, ayat Quran berarti mager itu sebenarnya orang malas ya. Orang Bukan malas. orang yang habis kerja capek. Beda sama itu Tat ya. Beda. Jadi begini, dalam surat Al-Insyirah dikatakan, setelah kita menyelesaikan suatu urusan, segeralah menyelesaikan urusan yang lain. Artinya boleh kita istirahat, tetapi jangan kebablasan. Gitu. Nah ini Tat, biasanya yang kita ngomong kebablasan ya. Biasanya itu kan kalau anak muda itu mainnya HP, Tat, main game. HP. Ya, paling sering nih. Biasanya kalau misalnya kita udah sering main game nih ya, kita semua mungkin juga teman saya main game atau main sosial media gitu. Kebablasan kadang suka lupa waktu dari berjam-jam, kadang lupa makan, lupa sholat, lupa segala itu, pokoknya kalau main HP gitu Tat. Sampai subuh gitu. Udah subuh nah. Apalagi siang malam gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Terutama tuh kalau udah HP tuh zaman sekarang ya. Ya. Gimana Tat, ada tips-tipsnya nggak supaya kita tuh nggak kayak gitu? Para anak-anak, para anak muda, para remaja, Anak milenial Tat sekarang sebutannya Tat ya. anak milenial ya, Anak milenial. ataupun yang sudah tua yang sering masih suka main gadget, Main Facebook lah, kalau masalah main Facebook gitu. medsos ya. Ya. Hindarilah
bermain hal seperti itu yang berlebih-lebihan, karena Allah sendiri tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Pertama, kita bisa menguninstall game-game yang ada di HP kita, kan? Karena banyak game nih, akhirnya kita setelah main game ini pindah ke main game ini, setelah main game ini akhirnya semalaman itu sambil begadang, bukannya bedug subuh sholat, kan? Malah pindah ke kasur, tidur bablas. Jadi patokan subuh itu bukannya sholat, malah patokan subuh nih. Wah, tidur. Banyak kan gitu, Tan. Banyak kayak gitu orang kalau Seharusnya sholat. mah Kalau pas ke begadang. masjid kek, atau ya kalau memang nggak ke masjid ya sholatlah di rumah. Ini mah benar-benar ya, cuma pindah doang ke rumah, ke kasur. Godaannya banyak, Tan. Godaannya banyak emang, sangat Ajar berat. subuh, narik selimut, anget enak ya, nggak bangun lagi jadi iya. kan. Nah itu dia sih emang kadang-kadang kita juga agak berlebihan ya yang main game. Kalau yang anak FF nunggu boyah dulu gitu, kalau Iya. anak FF jadi Berarti kalau lagunya Rhoma Irama tuh bener ya, begadang boleh saja, Boleh asal saja, ada artinya. ada artinya. Nah. Nanti begini, itu kan pertama ya. Yang kedua, bisa dari HP kita nih kita isi dengan aplikasi yang bermanfaat. Contohnya dengan merotal itu kan, Total, ngajian dengan ya. aplikasi Al-Quran, dengan kita menonton YouTube yang bermanfaat, yang isinya ceramah ya gitu kayak kan. gini-gini ya, kayak acara kita ini ngobrol ini ya. Bisa nonton acara kita nih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan umumnya. Iya. Atau juga bisa dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, berzikir, bermunajat, istighfar perbanyak. Jadi ibarat kata gini, kalau istilah sekarang mah HP mah bagus. Bagus. Asal dipergunakan dengan bijak ya. Nah, Betul. tergantung pemanfaatan tuh. Pemanfaatan Karena perkembangan zaman itu pasti teknologi itu kan semakin maju. Berkembang dan maju. Nah, tadi Iya. tertarik tuh tadi ngomong Ustadz yang tadi ngomong begadang, yang tadi kata Bang Salah tadi yang bilang Iya. kayak lagunya Oma tadi apa? Syairnya Bang Begadang, Haji Rhoma jangan Irama. Begadang. Kalau tiada Hitam. artinya. Nah, emang kan penyakit anak muda itu salah satu yang paling banyak itu ya begadang tadi. Begadang. Entah itu begadang mau main sambil main HP di rumah sendirian, nggak cewek nggak cowok lah kalau zaman sekarang. Ya. Atau begadang nongkrong di luar kita di kafe apa namanya sambil ngopi sambil begadang, bahkan amit-amit nauzubillah min dzalik ya, mabuk-mabukan nongkrong sambil begadang sampai pagi subuh. Sebenarnya itu di Islam itu anjuran seperti apa sih? Anjuran untuk apa tidur yang baik menurut Islam itu seperti apa sih sebetulnya? Oh ya. Begadang ya. Kalau tidak ada manfaatnya jangan. Karena kata Rasul nih, bukan kata saya. Iya. Rasul itu tidak tidur sebelum waktu Isya. Dan tidak tidur dan tidak berbincang-bincang, tidak mengobrol setelah sholat Isya. Artinya begini, Nabi kenapa tidak tidur sebelum Isya? Karena kalau tidur sebelum Isya nanti bablas sholat Isyanya. Iya. Namanya setan berbisik, tidur terus, ya kan? Bablas lah sampai pagi. Setan lagi salahnya orang kita yang begadang. Iya. Emang musuh kita terbesar kan Setan. Iya. Kemudian tidak berbincang, tidak mengobrol setelah sholat Isya. Artinya begini, kalau memang tidak ada kegiatan yang bermanfaat, tidak ada kegiatan yang positif, lebih baik tidur lebih awal. Oh ya. Atau kita boleh berbincang di rumah saja dengan istri kita sebelum tidur. Perbincangan kecil gitu kan. Tapi juga jangan ngobrol sampai pagi juga ya gitu ya. Kan nggak mungkin juga. Biasanya kan kalau setelah obrolan-obrolan kecil gitu merem ngegrepe dah. Pengalaman Ustadz nih kayaknya nih. Ya, begitu. Iya. Kenapa Rasul tidur lebih awal kalau tidak ada kegiatan? Karena biar bangun paginya fresh. Kalau kita bangun pagi fresh, kita semangat. Ya. Karena siang hari itu untuknya berikhtiar. Ya. Kerja lah Bekerja. ya. Betul. Kalau kita tidurnya kemalaman, apalagi pagi sampai jam subuh tadi ya, beduk subuh, bukannya sholat subuh malah tidur. Narik selimut, Tat. Akhirnya kan bangun pagi malas, lemas, puyeng itu. Gimana mau berangkat kerja, ya kan? Udah akhirnya mager, udah tidur lagi akhirnya, tarik selimut lagi, bangun tidur lagi, iya Kalau gitu. orang tidur kita begadang. Begadang. Nyari
rezeki kita tidur itu ya. Makanya semoga kita bisa menteladani apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dengan tidur lebih Khususnya awal. kita yang di sini dan umumnya para muslimin semuanya. Dengan tidur lebih awal Lebih karena awal. selain untuk kita bangun pagi, Rasul juga mungkin mencontohkan untuk Iya, ibadah malam untuk Tat, ibadah ya. malam. Karena kalau kita tidurnya masih sore, insya Allah tengah malam kita bisa melek Bisa mulai untuk bermunajat kepada Allah, melakukan sholat sunnah yang dianjurkan. Ya, jadi kalau menurut Pak Ustadz, tips-tipsnya apa nih untuk orang-orang yang mager gitu kan? Ya, Biar nggak mager maksudnya gitu. itu tadi tips-tipsnya untuk orang yang mager. Yang pertama, diniatkan. Niatnya harus bulat nih. Oke. Niat mau berubah, ya kan? Biar nggak mager gitu ya. Nggak mager nih. Atau biar nggak males lah gitu Bangkit ya. dari kemalasan. Iya. Diniatkan dulu. Yang kedua, perbanyaklah zikir, Zikir. ya kan? Beristighfar kepada Allah. Kok selama ini yang gua lakuin kok main game, main gadget, main medsos. Ya Allah, berikanlah aku perubahan. Ya kan? Semoga aku bisa berubah, tidak selamanya harus seperti ini. Toh saya juga masih muda, harus punya kerjaan, punya istri lagi. Salah. Biasa lah. Sorry. Atau belajar gitu ya. Kan kadang anak muda juga kan yang masih di sekolah yang gitu. bisa dengan ikut kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan kita. Itu kan bermanfaat bagi kita sehingga kita punya kegiatan. Kalau kita punya kegiatan hidup bersosial, kita punya kenalan, bisa ngobrol-ngobrol. Siapa tahu datang rezeki di situ. Nah, siapa tahu kan ada lowongan pekerjaan gitu kan. Ya. Kita kan bisa seperti itu. Kalau kita mager di rumah terus, cuma geser kursi ke kursi ini, dari kursi ini pindah ke kamar. Ya gimana mau dapat rezeki, gimana mau dapat info lowongan kerja. Kalau toh dapat cari lowongan, kalaupun juga kan sekarang ini kan teknologi canggih. Iya, Kalau memang ini teknologi HP mau dimanfaatkan dengan benar, kan kita bisa cari lowongan kerja juga di HP. Ini betul, biasanya pakai medsos cuma main game doang. Gitu doang. Betul. Nah tadi kan udah tips-tipsnya nih Tat. Kayak yang tadi jangan begadang, masalah duanya ya. Zikir, Mungkin ya. masih banyak. Sifat. Masih banyak banyak, sih, seperti masih banyak, sebenarnya ya. masih banyak. Ada dua contoh Di antaranya aja. Ya. Apa namanya, pertama jangan begadang yang tadi disebutkan, yang kedua itu jangan jadi main HP terus atau game addict gitu ya, kayak gitu, gamers addict gitu ya. Jadi kecanduan gitu kan. Kecanduan game. Kecanduan gitu. Betul. Nah, kalau doanya Tat, ada Doanya. nggak doanya kalau supaya kita tuh terhindar dari rasa malas gitu. Ya, doanya seperti ini. Rasul mengajarkan kepada kita agar tidak bermalas-malasan dengan doa seperti ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal haram wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnati mahya wal mamat. Artinya apa Tat? Artinya ya Allah, lindungilah kami dari dari kebingungan, dari kesedihan, dari kemalasan, dan dari utang yang melilit, dari kewenang-wenangan manusia, penindasan kepada kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada rasa malas atau tiba-tiba lagi mager, baca doa itu Tat ya, buat ikhtiar. Bisa baca termasuk doa ikhtiar itu. kita juga. Ikhtiar, salah satu ikhtiar kita. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Nah kira-kira gitu nih sobat-sobat pemuda larangan Ini tentang sangat mencerahkan sekali nih ya iya Ustadz mudah-mudahan Supron ini. kayak gitu, mudah-mudahan kita semua termasuk Amin, kami amin. di sini bisa terhindar dari rasa malas. Saya rasa tadi udah cukup lengkap ya, Ya. dari mulai doanya, tips-tipsnya kayak gitu. Cara Nabi Rasulullah kan Rasulullah tadi. supaya apa namanya ngasih contoh kita yang baik, tidur yang tepat waktunya Ya. seperti apa. Kira-kira begitulah, mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya. Semua kesalahan datangnya dari kami bertiga yang di sini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.